Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Trisnawati dari kelas PAIK 114 akan membahas materi 2 ya tentang Asmaul Husna di kelas 7 fase D SMP. Dalam peta konsepnya, Asmaul Husna dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, Asmaul Husna yang terbagi yang akan dibahas yaitu mengenai Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang akan dipelajarinya yang pertama membacanya, memahaminya, dan berperilaku. Kemudian, iman kepada Allah. Pengertiannya iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun, membenarkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda adanya Allah yaitu kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan mengatur semua makhluk hidup. Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik. Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti maha sempurnanya yang berjumlah 99 nama. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taqarrub adalah upaya untuk meningkatkan iman dan mendapatkan keberkahan. Berikut adalah beberapa arti dan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, meningkatkan iman. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meningkatkan iman dan menjadi sarana untuk merenung, mendapatkan keberkahan. Diharapkan akan mendapatkan banyak keberkahan, menjaga perilaku. Perilaku yang dilakukan akan terjaga dari perbuatan maksiat, yaitu dengan mengingat Allah, menunjukkan kepatuhan, dengan beribadah, menyucikan diri. Ibadah dapat membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, kebencian, dan iri hati, mendapatkan pahala dengan beribadah, dan menjauhkan larangannya. Menumbuhkan rasa sosial dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menumbuhkan rasa sosial dan kepedulian sesama. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, ibadah rutin, sholat 5 waktu dengan khusyuk, membaca Al-Quran, dzikir dan berdoa kepada Allah, meningkatkan akhlak, berbuat baik kepada sesama, menjaga lingkungan dan menghindari perbuatan dosa. Mempelajari ilmu agama secara mendalam, merenungkan ciptaannya, merawat dan melestarikan alam ciptaan Allah, istighfar dan taubat, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, bersedekah dengan ikhlas dan tulus, kemudian dengan mengingat kematian, selalu ingat akan mati dan tidak tergiur dengan dunia yang fana. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah yang diturunkan di Mekah yang termasuk surah Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kedekatannya kepada Allah dalam berbagai kisah. Di antaranya yang pertama menerima wahyu pertama di Gua Hiro pada usia 40 tahun
dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian menunjukkan kesabaran dan tawakal dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Kemudian menjadi teladan akhlak mulia, seperti tidak melakukan hal-hal buruk, berperilaku kasar, dan tidak berteriak. Hadis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan yang difirmankan oleh Tuhannya Azza wa Jalla. Dia berfirman, "Iza taqarrabal abdu ilayya sibron, taqarrabtu ilaihi zira'an. Wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa iza ataniya yamsi ataituhu harwalata." Jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku 1 jengkal, maka aku mendekat padanya 1 hasta, dan apabila ia mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku mendekat padanya 1 depa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berjalan cepat. Berikut adalah beberapa contoh amal ibadah yang dapat dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, sholat. Sholat merupakan ibadah wajib dan rukun Islam. Anda bisa memperbanyak mendirikan sholat, khususnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dan terjemahannya, berzikir dan berdoa, yang merupakan inti dari ibadah. Sedekah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyantuni anak yatim, menyumbang masjid, atau membantu orang yang membutuhkan. Kerja bakti, kegiatan bersama untuk kepentingan bersama, seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu sesama yang membutuhkan. Sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan saat mendapatkan kabar gembira atau menyenangkan. Mempelajari dan mengamalkan ilmu agama, bertobat dan memohon ampunan, kemudian menjauhi maksiat dan perbuatan dosa. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Dengan pengetahuan yang tidak terbatas, Allah memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum di dalam surah Quran surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dulumatil ardi wala rotbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Kabir, artinya Maha Teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran. Untuk meneladani nama Allah Al-Kabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa lam yattahidu walam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walizah wallahu khabiru bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan tanpa diuji?
Padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin sebagai teman setia. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. As-Sami, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengarkan segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga, baik yang didengar itu bunyi suara, warna maupun benda. Sebagaimana di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi jika mereka berpaling, sungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan mencukupkanmu dengan pelindungannya dari kejahatan mereka. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Sebagaimana di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya sungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang pertama, lahirnya potensi tauhid, melahirkan sikap baik sangka, tabah dan tawakal, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Sekian penjelasan untuk materi Bab 2 Asmaul Husna. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.